Shalom. Selamat pagi ayah bunda dan adik-adik sekolah minggu Gereja Wisma Panunggal Merican. Jumpa lagi di sekolah minggu Gereja Wisma Panunggal Merican. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan ditemani oleh keluarga Bapak Budi Kristianto ya. Ada Pak Budi, ada Mama Tika, ada siapa? Sandi. Ada Kak Sandi dan juga Kak Krista ya. Apa kabar hari ini ayah bunda dan adik-adik semua? Apa kabarnya nih Kak Krista? Luar biasa ya. Doa dan harapan kita bersama tentunya ayah bunda dan adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang sehat semakin sehat, yang sakit segera dipulihkan ya, supaya badan kita sehat, dipulihkan yang sakit. Mari kita bersukaria karena hati yang gembira adalah obat ya. Mari kita pujikan lagu setinggi-tingginya langit ya, setinggi-tingginya langit. Mari kita pujikan. Sudah kita dengarkan tadi lagu Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya, kita pasti tambah ya semangatnya ya. Adik-adik tentu bisa menyanyikan lagu Do Re Mi Fa Sol La Si Do ya adik-adik ya. Mari kita pujikan Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Ayah bunda dan adik-adik, mari kita awali ibadah sekolah minggu pagi hari ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Santi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami dapat menyanyikan lagu untuk-Mu. Lindungilah kami, jauhkan kami dari yang jahat, beri kesehatan untuk mama papa. Jauhkan kami dari yang jahat, lindungi kami selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kak Sandi. Ya, ayah bunda dan adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan Kita Masih Ada di Dunia Ini. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan.
hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya, anak-anakku sekolah minggu Immanuel GKJ Wisma Panunggal Merican yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini, hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, kita berjumpa kembali di dalam sekolah minggu yang sudah kita nanti-nantikan tentunya. Nah, kita kali ini berjumpa lewat online. Karena apa? Karena saat ini kita masih memasuki masa pandemi COVID, di mana di luar sana masih banyak sekali virus corona yang membahayakan kesehatan kita semua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama melihat dan mendengarkan bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua itu sungguh luar biasa. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah ingat dan ceritakanlah. Lalu apa yang harus kita ingat ya? Dan apa yang harus kita ceritakan? Kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami dan adik-adik alami semua ya, tentunya harus selalu kita ingat. Dan jangan lupa, tidak hanya diingat, tetapi juga dibagikan kepada saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, kepada orang tua, dan tentunya kepada saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu juga menjadi berkat bagi mereka semuanya. Baik, mari kita lihat tampilan yang berikutnya. Nah, di sana dituliskan tema ingat dan ceritakanlah. Kita melihat dari Mazmur pasal yang ke-48. Tetapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa yang kamu pikirkan dari gambar berikut ini? Kira-kira apa? Ya, ada yang bisa menjawab? Di gambar tersebut tampak seseorang yang sedang terluka tangannya, mungkin patah tulang ya, begitu, sehingga dia harus diikat begitu di tangan sebelah kanan. Kemudian dia berdiri dan ada teman-temannya atau mungkin saudara-saudaranya yang ada di bawah ya, duduk, dan mereka semua sedang mendengar cerita dari anak yang sedang sakit pada tangannya tersebut sambil dia menunjuk tanda salib. Nah, di sana sebetulnya kita bisa melihat bahwa anak yang sakit tersebut meskipun menderita mungkin patah tangan, patah tulang pada tangannya, tetapi masih bisa mengucap syukur hanya karena pertolongan Tuhan, dia bisa mulai disembuhkan. Dengan pertolongan Tuhan juga mungkin dia tidak terluka lebih jauh lagi. Mungkin dia kecelakaan, mungkin dia jatuh, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kebaikan Tuhan seperti inilah ya yang harus kita bagikan juga, selain kita ingat ya, tetapi juga harus kita bagikan. Berikutnya sekarang kita lihat, cermati gambar di samping. Ada berapa gambar ada nih? Iya, ada 4 gambar ya. Kira-kira gambar yang pertama apa sih? Ada seorang kakak yang sedang mengajari adiknya membaca. Nah, kira-kira adakah adik-adik sekolah minggu Immanuel yang pernah melakukan hal yang sama atau pernah mengalami hal yang sama?
ada yang memiliki kakak, mungkin kakaknya mengajarkan adiknya membaca, kemudian adiknya mengalami dibantu kakaknya diceritakan melalui buku bacaan dan lain sebagainya. Pernah ya pasti ya mengalami hal tersebut ya di gambar yang pertama. Nah, lalu gambar yang kedua. Seorang kakak sedang memboncengkan adiknya. Pasti juga pernah ya mengalami hal tersebut ya. Kakak kita memboncengkan kita. Jadi mungkin pagi hari atau sore hari ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini saya pikir adik-adik juga pernah mengalami. Lalu yang ketiga, pernahkah sebelum pandemi COVID ya kita sekolah, kemudian ketika jam istirahat kita mau makan, makanan kita mungkin sedikit atau pas habis, tiba-tiba ada teman kita yang memberi. Mungkin kue atau makanan begitu, sehingga ketika kita mendapatkan bantuan atau mendapatkan kebaikan dari teman kita, kita merasa, aduh Tuhan terima kasih sekali, Tuhan sudah sungguh baik ya, melalui temanku Tuhan ya aku bisa mendapatkan makanan. Pernahkah adik-adik mengalami hal tersebut? Jadi kalau pernah, kita juga harus mengucap syukur. Tentunya juga harus berterima kasih kepada teman kita. Lalu yang keempat kita lihat. Yang keempat adalah gambar di mana warga di kampung yang sedang bekerja bakti, membersihkan lingkungan. Nah tentunya kalau hal seperti ini merupakan pekerjaan yang baik. Satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling menolong. Nah, ketika beban kita ini agak berat ya, kemudian ada orang lain yang menolong, ya kita pastinya senang. Kita berterima kasih kepada orang tersebut. Tetapi juga ingat bahwa semua yang kita alami itulah sebetulnya kebaikan Tuhan. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita coba membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-48. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini. Engkau memberkati kami semua, anak-anakmu sekolah minggu Immanuel GKJ Wisma Panunggal Merican, untuk bersama-sama bersekutu. Meskipun kami tidak bisa berjumpa secara tatap muka, kami masih diizinkan Allah dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa melalui online. Kami mengucap syukur ya Allah. Kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa terus menjagai anak-anak-Mu sekolah minggu Immanuel ini di dalam seluruh aktivitas kehidupannya selama masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya mereka tetap diberikan kesehatan, semangat belajar, dan terlebih Tuhan terus menjagai iman anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami bisa memanfaatkan waktu ini untuk bersekutu dengan semua yang hadir di dalam online ini. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu Immanuel pada pagi hari ini, dan sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-48. Mazmur pasal yang ke-48, kita akan membaca dan
Adik-adik bisa membuka di kitab Perjanjian Lama di Mazmur 48. Baik, bagi yang sudah membuka Alkitab bisa bersama-sama menyimak. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mazmur 48. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara di kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar. Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, seperti kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Nah, dari yang dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-48. Mazmur ini menceritakan bagaimana Tuhan menampakkan kuasanya atas bangsa Yehuda. Allah menunjukkan penyertaannya, kasihnya kepada bangsa Yehuda. Ada kata bait-mu atau bait Allah di dalam bacaan kita tadi. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Nah, adik-adik tahu apa itu bait Allah? Ada yang tahu? Apa kira-kira bait Allah? Bait Allah merupakan tempat untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan. Di dalam bait Allah, orang dapat berseru, memanggil nama Tuhan Allah, memohon pertolongan Allah. Bait Allah berada di Yerusalem. Orang-orang Yerusalem saat itu memuji, memuliakan Allah di bait Allah. Mengapa mereka memuji Allah? Mereka memuji Allah pasti memiliki alasan. Dan alasan yang paling mendasar adalah karena mereka telah ditolong oleh Allah. Orang-orang Yerusalem pernah dikepung selama berbulan-bulan oleh raja besar Asyur yang bernama Sanherib. Berbulan-bulan dikepung. Kita bisa mengetahui jika kita bisa membayangkan ya, jika rasanya dikelilingi oleh musuh, dikepung oleh musuh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa beraktivitas apa-apa. Sedih, kita takut, bahkan mungkin marah, jengkel, bosan, dan lain sebagainya.
Nah, mungkin sama ya dengan kondisi saat ini, karena pandemi COVID ini kita tidak bisa beraktivitas secara normal begitu ya. Sekolah kita harus menjalaninya lewat online ya, melalui daring, tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru dan teman-teman kita di sekolah. Dan sekarang ini adik-adik juga pasti sudah merasakan kebosanan dan lain sebagainya. Rasa-rasanya sama. Saat mengalami kegalauan, ya, Raja Hizkia sujud berdoa memohon kepada Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menolong orang Yerusalem dari tangan musuh dengan mengirimkan malaikat untuk melenyapkan musuh-musuh yang mengepung mereka. Dan benar, melalui kuasa ilahi, malaikat itu datang menolong dan sampai kepada akhirnya musuh-musuh itu dilenyapkan oleh malaikat Tuhan. Lalu bagaimana yang terjadi? Orang-orang Yerusalem memuji, memuliakan Tuhan Allah di bait Allah. Mereka akhirnya keluar dari bait Allah ya untuk menceritakan kebaikan Allah itu kepada saudara-saudara mereka. Nah, kalau tidak ada pertolongan malaikat, mungkin bangsa Israel pada waktu itu, orang-orang Yerusalem, tidak bisa merasakan kemerdekaan. Tidak bisa keluar dari kepungan musuh. Tetapi malaikat Tuhan ya menolong mereka. Nah, sekarang ini adik-adik, masih adakah malaikat yang bisa kita lihat seperti orang-orang Yerusalem melihat bagaimana malaikat itu menyertai dan menolong mereka? Ya, saat ini malaikat tidak berbentuk figur yang bersayap, kemudian menggunakan baju putih, tidak. Tetapi malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong adik-adik semua dalam setiap permasalahan, ya, bisa melalui orang tua, bisa melalui saudara, bisa melalui teman, bisa melalui guru, bisa melalui orang-orang yang kita temui ketika kita mendapatkan suatu masalah. Seperti tadi ya, di awal kita melihat gambar ya, di sekolah ada 2 orang anak sekolah, ketika temannya tidak membawa bekal, kemudian yang lainnya memberikan bekal. Dan saat itulah Tuhan mengirimkan malaikat melalui figur teman dari anak sekolah tadi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang mungkin adik-adik alami. Ya, adik-adik pernah mengalami kebaikan Allah melalui orang lain, melalui ayah, ibu, orang tua, ya, saudara-saudara, teman, guru, dan lain sebagainya. Pasti pernah ya. Iya. Nah, nanti adik-adik tolong dipikirkan betul, direnungkan betul. Setelah sekolah minggu ini, tolong nanti direnungkan kira-kira pertolongan Allah seperti apa? Kebaikan Allah atas diri adik-adik semua yang pernah adik-adik alami. Apa ya kira-kira kebaikan Allah ketika aku memiliki masalah, ketika aku membutuhkan pertolongan? Ya, nanti coba direnungkan. Setelah ketemu jawabannya, oh Tuhan pernah menolongku. Ya, melalui siapa? Oh, melalui temanku. Oh, melalui ayahku, melalui ibuku, melalui saudara-saudaraku. Ya.
tolong direnungkan kembali kebaikan Allah tersebut. Karena pasti Allah sudah pernah memberikan pertolongan atau kebaikan kepada adik-adik semua, seperti halnya Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang Yerusalem. Nah, setelah adik-adik mengingat kebaikan Tuhan tersebut, silahkan adik-adik ceritakan kepada kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya, ya, orang tuanya, ceritakan. Ya, Bapak, Ibu, atau kakak, adik, aku pernah ditolong Allah, atau Allah pernah menunjukkan kebaikannya. Misalkan nih, adik-adik ini sekolah online. Kemudian ada masalah di laptopnya, ada masalah di HP-nya, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ibu atau bapak atau kakak itu menolong sehingga pembelajaran online itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu contoh bagaimana Allah memberikan pertolongan melalui orang lain, melalui saudara kita, orang tua kita. Nah, masih banyak sekali ya contoh-contoh yang pasti kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Ada tugas untuk adik-adik semuanya. Renungkan kebaikan Allah atau pertolongan Allah yang pernah terjadi dalam kehidupanmu. Ingat-ingat betul. Lalu setelah ingat, direnungkan, ceritakanlah kepada orang tua, ayah, ibu, atau kepada saudara-saudara, atau bahkan kepada teman ketika bertemu secara online. Ceritakan, atau kepada guru. Ya, supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh rasa syukur kita bahwa kita memiliki Allah yang maha baik, yang senantiasa menolong kita. Terlebih ketika kita mengalami masa pandemi COVID ini, ya, kita sama-sama terus berdoa, ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, ya, berikan pertolongan kepada bangsa kami, supaya virus corona ini cepat pergi dan penderitaan masyarakat ini semakin berat ini boleh semakin cepat terselesaikan. Bagi yang saat ini sedang sakit, kita pun terus berdoa supaya mereka disembuhkan. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allahku, kami naikkan dengan penuh sukacita karena kami menyadari bahwa kebaikan pertolongan Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Namun kami seringkali melupakan Tuhan, sehingga tidak ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Kiranya hari ini kami diajarkan untuk kembali mengingat seluruh kebaikan Allah, pertolongan-pertolongan Allah dalam kehidupan kami, dari yang paling sederhana sampai pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah itu boleh kami bagikan kepada sesama kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami bagikan kepada mereka sebagai ungkapan syukur, sehingga mereka pun nanti juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pelayanan sekolah Minggu Immanuel GKJ Wisma Pandungan Merican, ya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati seluruh pengurus komisi anak, berkati seluruh anak-anak-Mu. Terlebih
di masa pandemi COVID ini Tuhan. Tolonglah, jauhkanlah mereka dari virus corona. Berikan mereka kesehatan dan jagailah imun mereka. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati dan sertai juga proses pembelajaran mereka di rumah. Pembelajaran daring yang mereka harus alami dan harus lakukan. Kiranya Roh Kudus senantiasa hadir dan menjadikan anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak yang semakin diberkati dan menjadi berkat bagi siapapun juga. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami, kiranya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, berseru, dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sabda Tuhan, firman Tuhan dalam Sekolah Minggu Immanuel 4 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ya ayah bunda dan adik-adik semua yang ada di rumah kita masing-masing, setelah kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tutup ibadah sekolah minggu Gereja Wisma Panunggal Berencana Semarang pada kesempatan hari ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Kiti. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang sungguh baik bagi kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh menyelenggarakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Dan kami mohon Tuhan firman-Mu ini tidak hanya sekedar kami dengar, tapi mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di KJPM semuanya, juga untuk Bapak Ibu guru, untuk Papa Mama semuanya Tuhan. Kami juga mohon berikan kekuatan, berikan kesehatan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu saat ini. Kami tidak tahu Tuhan kapan pandemi COVID ini berakhir, tetapi yang kami yakin dan percaya, penyertaan dan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan hari ini dan kehidupan kami di masa yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ayah, bunda, dan adik-adik, tidak terasa ya, kita tadi puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kita mau menutup persekutuan ibadah sekolah minggu ini dengan pujian jangan lelah ya. Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dah.